Yo yo, what's up guys, balik lagi di Tekindo bareng gue Dendi. So, udah 1 bulan terakhir gue pakai itel S23 Plus. Dan gue bisa paham maksud itel buat bikin HP ini. So, di video ini gue bakalan ceritain pengalaman pakai HP ini selama 1 bulan. Dan langsung aja kita mulai videonya, let's go. Ya, sekarang gue paham kenapa itel bikin HP ini dan launching di Indonesia. Karena sepengetahuan gue, smartphone baru yang keluar beberapa tahun ini di Indonesia nggak ada yang masuk ke segmennya itel S23 Plus. Buat di kelasan harga 1,899 juta pas awal launching, bahkan dengan harga sekarang yang 2,2 juta, HP ini tuh nggak ada lawannya buat di segmennya. Kalau kita lihat brand-brand lain yang main di harga 1 juta gede sampai 2 juta kecil tuh kadang-kadang dari segi specs, desain layar tuh suka nanggung. Makanya banyak yang bilang HP harga segini tuh HP kentang. Gue sebenarnya masih maklum banget ya, karena di kelas harga segitu ya lo nggak bisa berharap banyak sama HP-nya. 1 jutaan dikasih memori sama RAM gede aja udah alhamdulillah banget. Paling dikasih bonus kayak ports-nya udah Type-C, Android-nya udah 13, tapi nggak ada yang benar-benar fokus ke satu segmen. Tapi brand itel ini ngeliat celah kalau pasar HP entry level tuh emang masih menarik banget. Dan itel berani masuk ke segmen yang nggak pernah dijamah sama brand lain di kelas harga segini. Buat yang pertama itu adalah desainnya. Coba kasih tahu gue HP mana yang desain back cover sama desain layarnya lebih bagus daripada itel S23 di harga segini. Desain premium iPhone sama Android flagship dilebur jadi satu di sini. Mulai dari back covernya yang berfinishing matte walau materialnya masih pakai polikarbonat. Tapi dengan desain curve di bagian pinggirnya jadi ngikutin gue sama Android kelas mid to flagship. Satu kritik gue palingan tulisan super yang ada di bagian kiri bawahnya ini maksudnya apa ya? Apakah kepanjangan dari S series yang artinya super? Kalau menurut gue sih mendingan dipolosin aja, akan kelihatan jauh lebih cakep. Terus bump kameranya yang mirip bobanya iPhone yang jujur aja menurut gue agak lebay ya. Karena modul kameranya kegedean, tapi karena gue inget harganya yang cuma segitu, jadi gue harus nurunin ekspektasi gue buat desain bump kameranya. Terus ke bagian framenya yang punya finishing chrome yang warnanya juga senada sama back covernya. Ini yang bikin mewah si itel S23 Plus. Selain warnanya chrome, dia juga udah tipis banget. Perpaduan back cover curve sama frame tipis tuh udah bener banget kalau buat masalah digenggam pakai tangan. Karena udah auto enak, nyaman, nggak sakit. Terus buat desain layarnya yang di kelasnya ini menurut gua juara. Mana ada HP di harga segini pakai desain layar curve, bezel tipis di semua sisi, terus ditambah pakai layar dot display. Susah dicari lawannya buat di segmen ini. Buat yang kedua itu panel layarnya, karena udah curve otomatis dia udah pakai panel AMOLED. Dimensinya 6,78 inci Full HD+. Peak brightness-nya sampai 500 nits, yang mana belum terlalu enak kalau dipakai di bawah sinar matahari terik. Terus buat refresh rate-nya jujur aja gua nggak nemu settingan displaynya. Tapi pas gua tes pakai aplikasi, terus gua gerak-gerakin layarnya di home screen kedetek cuma 60 Hz. Dan dia punya touch sampling itu 240 Hz. Dan semua tadi dilindungi sama Corning Gorilla Glass 5. Jujur aja buat di harga segini tuh specs layar yang dikasih tuh terlalu kecakepan. Gambar yang dihasilin layarnya tajam, level vibrance-nya juga gue bilang pas. Nggak terlalu saturated, detailnya juga bagus. Kalau gue jajarin sama HP 5-6 jutaan, seriously layarnya masih bisa bersaing banget. Cuma sedikit kalah di color depth sama detailnya aja. Dan itu nggak kalah jauh ya, paling kalah telaknya itu ada di refresh rate-nya aja. Karena beberapa HP di harga segini walaupun layarnya masih IPS tapi ngasih refresh rate 90 Hz. Bahkan ada yang udah 120 Hz. Tapi kalau soal dipakai buat kebutuhan muter media kayak nonton, buka sosmed, ini bener-bener nggak jadi masalah. Buat dipakai main game juga layarnya masih lumayan lah. Tapi karena screen protector bawaannya itu hydrogel jadi agak keset kalau buat dipakai main game. Jadi kalau lu udah beli HP ini mending langsung ganti aja ke anti gores yang plastik yang teksturnya nggak lembek. Pasti langsung auto enak ngegame pakai itel S23 Plus. Dan karena layarnya udah AMOLED, jadi fingerprint scannernya buat buka layar tuh udah in display. Yang kecepatan bacanya ya standar aja. Fitur lain kayak NFC udah ada ya cuy di sini. Port charger juga udah Type-C, aman. Buat speakernya dia masih mono ya cuy, tapi gue lumayan kaget banget sama kualitas suaranya yang menurut gue buat speaker mono itu masuk ke kategori enak. High-nya pas dibarengin mid dan low-nya juga masih ada isinya, jadi nggak cempreng. Terus dia juga punya dynamic bar yang terinspirasi dari pulau dinamisnya Apple cuy. Dia bisa ngasih animasi buat face unlock, background call, charging animation, dan lain-lain.
Yang ketiga itu adalah storage-nya cuy. Itel S23 punya RAM 8GB yang bertipe LPDDR4X yang bisa di-expand 8GB lagi. Dan internal storage-nya 256GB yang bertipe UFS 2.2, bukan eMMC yang performanya agak lelet. Di sini Itel niat ya buat ngasih RAM dan storage, selain lega dia juga kenceng. Yap, 3 sektor tadi emang jadi kelebihan Itel S23 Plus di luar harganya yang juga terjangkau banget. Selain 3 sektor tadi yang jadi kelebihan, ada juga faktor yang jadi deal breaker buat gua buat beli HP ini. Yang pertama tentu aja performanya. Buat info aja nih cuy, dia udah pakai Itel OS 13 berbasis Android 13. Yang sampai saat video ini dibuat, gua belum dapet info akan dapat berapa lama update OS dan security patch-nya. Terus dia pakai SoC dari Uni SoC T616 yang punya arsitektur 12 nanometer. Pas gua tes Antutu V10 dia dapat skor 305 ribuan. Yes, emang bukan performa terkencang buat di kelasnya ya. Terus kalau lihat tes CPU throttling selama 30 menit hasilnya cukup stabil ya dan dapat skor di 95%. Gue langsung cobain main Mobile Legends, settingan bawaannya ada di frame rate high, grafik smooth. Tapi di sini gue taruh di settingan rata kanan high. Dan gue mainin 2 match berturut, performanya Itel S23 Plus masih bisa dibilang cukup lah buat main game ini. Emang sih FPS-nya kadang-kadang bisa turun di bawah 30 FPS dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 51 FPS. Dan suhunya cuma 36 derajat aja cuy. Mungkin kalau di settingan defaultnya bakal lebih bagus ya performanya. Tapi lo harus ngorbanin grafik yang jadi kurang. Lanjut, kalau lagi pengen main tembak-tembakan, Itel S23 Plus masih bisa kok dibuat diajak main PUBG Mobile. Dia dapat settingan grafisnya tuh di balance ultra atau di HD high. Gue coba taruh di settingan balance ultra, sebenarnya experience mainnya lumayan ya cuy. Emang nggak enak-enak banget, cuma buat di harga segini masih masuk lah. Tapi FPS-nya kayak ke limit di 25 FPS. Gue coba pindah settingan ke smooth ultra, FPS-nya juga nggak naik. Dan ya udah, dia dapat rata-rata FPS-nya di 23,7 FPS. Terus gue cobain main Metal Slug, settingan rata kanan main sih no problem ya, lancar. Cuma dia kelok di 25 FPS dan dapat rata-rata FPS-nya itu di 22 FPS. Overall main game-game casual di S23 Plus masih sanggup banget ya buat jalanin game tersebut. Walau emang nggak bisa dapat experience kayak di HP harga yang sama, tapi pakai SoC yang lebih kenceng. Apalagi kalau lu coba paksain main game berat kayak Genshin Impact, Unisoc T616 nggak kuat cuy. Terus bagian kamera yang menurut gue juga bisa jadi deal breaker buat kalian kalau mau beli HP ini. Buat kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel ditemenin kamera gimmick 0,8 megapiksel yang nggak usah dianggap. Dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Buat hasil fotonya di kamera utama sebenarnya sih lumayan ya. Dynamic range-nya cukup bagus, detailnya juga oke. Cuma warnanya aja yang kurang akurat. Di kondisi tertentu kayak langsung dihadapin sama sinar matahari yang cukup terik, dynamic range-nya kelihatan wipe out. Nggak kelihatan sama sekali langitnya. Hasil fotonya juga kelihatan agak buram karena efek cahaya tadi. Jadi detail juga nggak tajam. Kalau di kondisi malam hasil fotonya juga kurang detail, warnanya juga nggak akurat, dan skin tone-nya jadi kemerahan. Oke, ini adalah contoh video dari Itel S23 Plus di resolusi 1080p 30 fps, itu udah maksimalnya. Oke, kalau misalnya kita lihat hijaunya di pohon ini, hijaunya lebih tua ya daripada aslinya. Aslinya agak kekuning-kuningan dikit. Ini hijaunya tua banget. Terus kalau misalnya kita lihat warna biru di sini sama warna merah di sini, ini aslinya lebih muda dikit. Nggak dikit sih, lumayan bedanya. Dan ini merahnya juga agak lebih muda dikit. Jadi di sini warnanya lumayan meleset ya. Oke, kalau misalnya kita coba jalan. Nah, ini menurut kalian gimana? Stabil nggak? Oke, kalau misalnya skin tone itu agak pucet ya malah ya kalau skin tone. Tapi kalau misalnya warna daun malah lebih pekat warnanya, lebih tua gitu. Dan ini juga bisa ini cuy, bisa Ultra SD-nya kita hidupin. Kita coba hidupin ya. Tadi nggak hidup tuh Ultra SD-nya.
Oke, ini masih di poin yang tadi. Kalau kayak kita lihat point of view-nya sedikit lebih itu ya, lebih sempit ya. Karena ini ultra steady-nya di on-in dan dia maksimalnya tetap di 1080p 30 fps. Bisa di 720p 30 fps juga, cuma kayaknya udah jarang dipakai deh kalau 720. Oke, kalau misalnya ultra steady gini hidup, nggak afdol kalau kita nggak bawa jalan. Kalau di sini sih kelihatannya lebih stabil ya cuy ya. Tapi nggak tahu nih gimana nanti video jadinya. Kalau mau buat warna masih sama kayak ultra steady-nya off tadi. Oke, gua coba lari deh. Nah, tuh lari-lari kecil. Oke, kayak gitu. Buat dynamic range-nya ya so-so aja ya, nggak terlalu yang dramatis banget, tapi masih lumayan lah. Oke, kita coba kamera selfie-nya ya. Dan oke, ini adalah contoh video dari itel S23 Plus di resolusi 1080p 30 fps maksimalnya di kamera selfie-nya. Ini detailnya sebenarnya lumayan ya, tapi warnanya agak meleset banget, agak pucat malahan di sini. Terus dynamic range-nya, langitnya wipe out, ada biru-biru dikit, tapi ini kayaknya bukan langit. Nggak tahu ini dari mana birunya. Di sana sebenarnya agak mendung tapi jadi biru. Oke, kalau misalnya kita cobain jalan kayak gini, gimana menurut kalian? Menurut kalian stabil nggak nih video dari kamera selfie-nya itel S23 Plus? Dan di sini dia juga bisa diaktifin ultra steady-nya. Kita cobain ya di jarak yang sama nih. Nah, ini ultra steady-nya dihidupin dengan resolusi 1080p 30 fps. Kelihatan ya, point of view-nya agak sedikit lebih sempit juga karena dia lebih di crop buat menghasilkan video yang lebih stabil. Tapi harus jauhin tangan baru bisa kelihatan jelas ya. Muka kalau normal tadi muka kepotong. Oke, dengan dynamic range yang sama, masih wipe out di belakang, nggak kelihatan langitnya sama sekali. Kalau misalnya kalian lihat langitnya sebenarnya warnanya kayak gitu. Ya kayak gitu. Detailnya sih sebenarnya lumayan bagus ya, tapi warnanya aja nih yang agak meleset, agak pucat dan kemerah-merahan gitu. Tapi menurut kalian gimana? Oke, kita balik ke studio. So, setelah pakai itel S23 Plus buat HP ketiga gue selama sebulan, sebenarnya gue dapat beberapa experience menarik. Pertama, dari banyaknya gue ketemu orang, rata-rata tuh pada nggak nyangka kalau HP ini harganya cuma 1,9 juta saat launching. Walau sekarang harganya di 2 juta lebih dikit ya. Orang-orang di sekitar gue juga nggak nyangka kalau HP ini harganya cuma 2 jutaan. Secara ya dia emang desain layarnya kayak HP mahal. Layarnya curve, panel layarnya juga udah cakep. Udah pantas lah kalau dibawa buat nongkrong bareng temen atau dipakai buat muter entertainment. Beberapa fiturnya juga menarik kayak fingerprint scanner yang udah under display, dynamic bar, dan masih banyak lagi. Tapi di kelasan harga segini lu nggak bisa dapat semua specs bagus, pasti ada yang dikorbanin. Kalau kalian performance oriented atau butuh HP buat bikin konten, menurut gua di merek lain ada yang pilihan lebih menarik daripada itel S23 Plus. Tapi mesti keluarin budget lebih ya tentunya. Tapi apapun itu, itel menurut gua jenius karena bawa S23 Plus ke Indonesia. Karena di harga segini masih jarang banget smartphone yang main di desain dan di layar yang cakep. Kalau tertarik langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat itel S23 Plus. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit, ciao. Sorry, suara lagi serak cuy. Aduh, enak ya suaranya.